Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English Day. Nah, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik dan orang tua yang telah mengizinkan putri-putrinya untuk bergabung di acara English Day yang telah saya rancang ya adik-adik, guna untuk memenuhi tugas KKPLP di semester 7 yang telah saya jalankan ya adik-adik. Nah, semoga kita memperoleh manfaat dari pembelajaran kali ini dan semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan program kerja yang telah saya laksanakan ya adik-adik. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik dan orang tua yang telah mengizinkan putri-putrinya bergabung di program kerja saya ya. Terima kasih banyak ya adik-adik dan ibu-ibu serta bapak-bapak telah mengizinkan putri-putrinya ya. Nah, langsung saja kita ke topik pembelajaran kali ini, yaitu tentang perkenalan. Nah, perkenalan adalah sebuah ritual yang biasanya sering kita laksanakan apabila kita berada di situasi atau lingkungan yang baru ya adik-adik. Nah, perkenalan bisa juga kita lakukan apabila kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Nah, perkenalan ini sendiri bertujuan untuk mengetahui informasi singkat tentang diri kita dan tentang lawan bicara kita ya adik-adik. Nah, bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain? Nah, saya akan memberikan sebuah contoh cara perkenalan sederhana yang biasanya sering kita lakukan ya adik-adik. Simak baik-baik ya adik-adik. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Hello, my name is Dinda Ayuningsari. I am live in Besuki Sidomekar. I am 20 years old. I am study in Jember University. Nah, itulah perkenalan sederhana yang biasanya sering kita lakukan apabila kita berada di lingkungan yang baru dan apabila kita bertemu orang yang baru kita kenal ya adik-adik. Nah, berikut adalah kumpulan video perkenalan peserta KK program kerja English Day yang telah saya laksanakan ya. Silahkan disimak. Nah, pesertanya terdiri dari 5 orang anak perempuan ya. Nah, silahkan disimak ya pemirsa. Halo. Hello, My name is Nafi. I I am 9 years old. I live in Besuki Sidomekar. I am very happy study in her. Oke, Api. Halo. My name is Rilin. I am 9 years old. I live I live in in Besuki Sidomekar. I'm very happy study in here. Oke, selanjutnya. Halo. Hello. My name is My name is Zah. Zara. I am I am 9 9 years old. old. I live I live in in Besuki Sidomekar. Besuki Sidomekar. I am I am very happy very happy study study in here. in. Oke. Halo. My name is Vika. I am I am 8 8 years old. years old. I live in I live in Besuki. Besuki Sidomekar. I am I am very happy very happy study in here. in here. Dadah. Sudah. Mbak Tas. Halo. My name is Tasya. I am I am Nina. years old. I live I live in Besuki Sidomekar. I am very very happy happy study in here. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Welcome back to English Day. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kata sapaan.
Siapa yang sudah tahu apa sih kata sapaan itu? Ada yang sudah tahu? Nah, kita akan membahas tentang kata sapaan. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang biasanya sering kita gunakan apabila kita bertemu dengan orang yang sudah kita kenal. Nah, kata sapaan itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah kata sapaan formal. Yang kedua adalah kata sapaan informal. Nah, kata sapaan formal itu sendiri digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua, atau bisa kita gunakan untuk menyapa guru-guru kita, dosen-dosen kita, dan lain-lain. Yang kedua, kata sapaan informal. Nah, kata sapaan informal itu sendiri digunakan ketika kita berada di situasi yang santai, atau bisa juga kita gunakan untuk menyapa sahabat atau teman dekat. Nah, ibu guru akan memberikan sebuah contoh dari masing-masing sapaan formal dan sapaan informal. Contoh yang pertama adalah contoh dari kata sapaan formal. Yang pertama, good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Yang kedua adalah bisa juga kita menggunakan can I help you, atau dapatkah saya membantu Anda? Atau bisa juga could you help me, atau bisakah Anda membantu saya? Nah, yang ketiga, how are you, yang artinya bagaimana kabarmu? Nah, itulah beberapa contoh kata sapaan formal. Yang kedua, contoh dari kata sapaan informal, yang masing-masing terdiri dari yang pertama, what's up, yang artinya ada apa. Yang kedua adalah long time to see you, atau lama tak berjumpa denganmu. Yang ketiga adalah very well, atau sangat baik. Nah, itulah beberapa contoh dari kata sapaan informal. Nah, ibu guru akan memberikan sebuah contoh percakapan apabila kita bertemu dengan orang yang kita kenal. Simak baik-baik ya anak-anak, contohnya adalah sebagai berikut. Hello Afika, good morning. Hello Novi, good morning too. How are you Afika? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Nice to meet you Afika. Nice to meet you too, Novi. Nah, itulah percakapan sederhana apabila kita bertemu dengan orang yang kita kenal. Jadi, kalau kalian bertemu dengan orang yang kalian kenal, kalian harus menyapa ya. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Welcome back to English Day. Nah, siapa di sini yang masih bingung menjawab pertanyaan tentang keberadaan benda yang kalian punya? Misalkan di atas, di bawah, dan di dalam. Ayo, siapa yang masih bingung? Nah, di sini kita akan belajar tentang on, in, dan under. Nah, siapa yang belum tahu on itu apa, in itu apa, dan under itu apa? Ayo, siapa yang belum tahu atau siapa yang belum paham? Nah, kita akan membahas tentang on, in, dan under ya adik-adik. Jadi kalian harus menyimaknya dengan baik-baik. Kita mulai ya. Jadi on itu mempunyai arti berada di atas ya. Ingat ya adik-adik, kalau on itu artinya di atas. Nah, selanjutnya in. Siapa yang sudah tahu arti dari in? Nah, arti dari in itu sendiri adalah berada di dalam. Seperti misalkan sebuah pensil berada di dalam tepak ya. Nah, yang selanjutnya adalah under. Siapa yang sudah tahu arti dari under? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ada yang sudah paham?
Nah, jadi arti under itu sendiri adalah berada di bawah. Misalkan sebuah ular berada di bawah kursi. Jadi kita memakai under ya adik-adik. Nah, contohnya saya akan mencontohkan beberapa contoh tentang on, in, dan under. Simak baik-baik ya adik-adik. Nah, saya akan mencontohkan. Jadi, letak pulpen ini berada di mana yo? On, in, atau under? Where is the pulpen atau where is the pencil? Jadi jawabannya adalah on the book, yang artinya berada di atas buku. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian kuis tentang on, in, dan under. Kalian kerjakan dengan baik-baik ya. Semoga kalian paham dengan kuis dan penjelasan yang telah saya jelaskan kepada adik-adik. Simak baik-baik ya kuis dari ibu guru dan kerjakan dengan baik-baik juga ya. Jangan terburu-buru, pahami lalu kerjakan dengan santai karena kita belajar guna untuk memperoleh manfaat ya adik-adik. Nah, itulah pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya adalah kuis. Kuis ya. Silahkan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Welcome back to English Day. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi di English Day. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jam. Siapa di sini yang masih bingung cara mengucapkan jam dalam bahasa Inggris? Ayo, siapa yang masih belum bisa? Nah, kita kali ini akan belajar tentang jam dalam bahasa Inggris ya adik-adik. Kita simak baik-baik agar kalian bisa paham dan bisa mengucapkan jam dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah o'clock. Nah, o'clock itu sendiri menjelaskan tentang apabila jam tersebut tepat pada waktunya. Nah, contohnya jam 3. Nah, jam 3 itu kan yang pendek berada di angka 3 dan yang panjang berada di angka 12. Nah, jadi kita bisa memakai o'clock ya. Nah, yang selanjutnya ada quarter. Nah, quarter itu sendiri apabila jam lewat 15 ya adik-adik. Jadi kita bisa memakai quarter. Nah, selanjutnya adalah half. Half ya adik-adik. Nah, half itu sendiri adalah apabila jam melebihi 30 menit ya adik-adik. Atau misalkan contohnya ya, jam setengah 4. Nah, kita bisa memakai half ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya adalah to. Nah, to itu sendiri bisa kita pakai apabila jam itu sendiri menuju ke jam selanjutnya. Nah, atau mungkin kalian masih bingung ya, begini penjelasannya. Nah, to itu digunakan apabila sebuah jam kurang dari 15 menit. Misalkan jam 9 lebih 45. Nah, kita bisa memakai to. Nah, jam itu sendiri kan kurang dari 15 menit ya adik-adik. Jadi kita bisa memakai to. Dan yang terakhir adalah past. Past ya, yang tulisannya P-A-S-T. Nah, past itu sendiri adalah menjelaskan tentang apabila jam itu lebih dari 15 menit. Atau dalam bahasa Jawa biasanya kita mengucapkan dengan misalnya nih, Rek, jam 3:15 menit saiki yo. Nah, jadi kita bisa memakai past ya adik-adik. Nah, apabila jam itu lebih 15 menit, jadi kita bisa memakai past. Nah, saya akan memberikan contoh
tentang penjelasan dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, yang pertama adalah jam 1:15 menit. Nah, jadi kita pakai yang mana ayo? Ayo, ada yang sudah paham apa belum? Nah, jam 1:15 menit itu pengucapannya adalah it is 1:15. Nah, yang artinya jam 1:15 menit. Dan yang kedua adalah jam 9:40 menit. Jadi kita memakai yang apa? Hayo, ada yang masih bingung? Nah, yang benar adalah it is 9:45 atau jam 9 menuju 10 ya. Ada yang sudah paham? Ayo, siapa yang masih belum paham? Dan yang selanjutnya adalah jam 6:30 menit atau jam 6:30 atau setengah 7 ya. Nah, jadi kita memakai yang mana? Ayo, ada yang masih bingung di sini? Nah, kita membilangnya dengan it is 6:30 atau setengah 7. Ya, jam 6:30 menit. Nah, itulah penjelasan tentang jam dalam bahasa Inggris. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang belum paham, kalian bisa menanyakannya kepada ibu guru ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kuis tentang bahasa Inggris ya, atau jam dalam bahasa Inggris. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang telah saya jelaskan. Dan yang selanjutnya adalah kuis ya. Kerjakan dengan baik-baik, jangan terburu-buru. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time adik-adik. Bye-bye.